Ini saya akan membahas TASI Yunita. Yunita Limbong. Kita lihat dulu Yunita ya. Apa saja yang harus ada di bab 1. Bab 1 itu latar belakang pemilihan judul. Latar belakang menjelaskan apa, mengapa, pentingnya penelitian yang telah dilakukan. Secara umum diceritakan tentang masalah, fakta yang terjadi secara empiris. Dilanjutkan dengan penjelasan kondisi ideal. Ya, jadi 1.1 latar belakang. 1.2 rumusan masalah. 1.3 batasan masalah. 1.4 tujuan. 1.5 manfaat. Manfaatnya untuk penulis, perusahaan maupun polmed. Sistema 1.6 sistematika pelaporan. Nah, kita lihat punya si Yunita. Latar belakang selalu berhubungan dengan tamu, pelanggan, masyarakat, dan mitra bisnis. Dengan adanya persaingan pelayanan, selalu berhubungan pelayanan terhadap pelanggan. Maka setiap perusahaan dituntut untuk memiliki kelebihan yang dapat memikat hati pelanggan. Salah satu pelanggan ini agak kurang nyambung saya lihat. Ini berhubungan dengan tamu, mitra bisnis betul. Nah, ini tiba-tiba ada kata dengan persaingan pelayanan. Harusnya ada dulu di sini cerita tentang pelayanan. Ada yang hilang ini barangkali ya. Yunita nanti kau perbaiki dulu. Nah, menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009. Ini saya kadar saran. Ini kan undang-undangnya udah lama kali. Ya, kau gantilah ini. Cari kalau memang ada. Carilah undang-undang atau apalah yang untuk menguatkan. Jangan yang tahun 2009. Kalau ada yang tahun tinggilah 2020 ya. Atau 2000 berapa, kalau nggak ada ya biarlah ya. Nah, kita lihat sekarang ini wajib memberikan sebaik-baiknya kepada pelayanan. Dengan demikian, nah ini juga salah. Yunita ini merupakan kata penghubung, bukan sebagai awal kalimat ya. Ini biasanya dengan demikian itu di sini koma, baru D, di sini D kecil dengan demikian. Ini tidak boleh dijadikan sebagai subjek kalimat ya. Nah, ini pun juga menerapkan pelayanan prima. Nah, itu kau perbaiki dulu itu ya tadi. Kepuasan pelayanan. Nah, ini tak ngerti saya kenapa spasinya ini begitu luas ini. 1,5 spasinya ya. Kepuasan pelanggan merupakan salah satu target yang harus dicapai suatu perusahaan. Pelayanan yang baik dirasakan oleh pelanggan apabila perusahaan dapat melayani dengan sopan dan profesional. Artinya, ini pun gini, ini artinya connected, ya connect ini dengan sebelumnya, ini koma. Ini huruf kecil, artinya ini bukan huruf bukan kalimat baru. Perbaiki dulu. Ya oke.
PT Pos Indonesia merupakan salah satu perusahaan yang tidak lepas dari kegiatan pelayanan. Kegiatan pelayanan meliputi pengiriman barang dan surat transaksi keuangan, penjualan materi. Dan, ini juga. Dan ini bukan awal kalimat, ini menghubungkan kalimat. Ya, kalau itu berarti ini harus koma. Coba perbaiki lagi ya. Bantuan sosial tunai kepada masyarakat. Program pemerintah. Menjadi mitra. Keputusan. Ini juga terlalu lama ini, tahun 2003 ini. Kau cari dulu, pasti ada ini yang kalau pelayanannya cari dulu, gak mesti dari Menteri PAN atau yang lain. Udah tua kali tuh. Cabang ini keterbatasan. PT Pos Indonesia cabang Pangururan. Aduh. Begini ya, jadi kalau kita membuat bab 1 pendahuluan itu harus piramida terbalik. Pertama kita ceritakan yang umum-umum dulu. Inilah kau ceritakan mengenai mengenai pentingnya kalau kau pelayanan ya. Baru kedua kau ceritakanlah di sini di mana atau lokasi apa. Ya tadi maaf. Ini tadi yang umum. Yang kedua ini mengenai lokasi. Ceritakanlah kalau memang kau membuat cabang Pangururan, ceritakan dia dulu satu paragraf. PT Pos Indonesia memiliki hampir cabang hampir di seluruh daerah Indonesia. Salah satu cabang yang berada di Pangururan adalah salah satu cabang yang ada di Provinsi Sumatera Utara adalah cabang Pangururan. Ya, Pangururan. Oke. Baru kau ceritakan. Udah kau ceritakan di situ cabang Pangururan, baru kau ceritakan dulu. Jangan tiba-tiba ada seperti ini. Ceritakan dulu apa saja yang ada di Pangururan, apakah semua yang ada di Kota Medan ada di situ. Umpamanya kayak tadi pos, surat dan sebagainya. Coba ceritakan dulu cabang Pangururannya sedikit, jadi orang tahu. Oke, nah kedua, seterusnya setelah kau ceritakan, baru tampilkanlah fakta-fakta yang ada. Fakta-fakta yang ada. Ini semua betul yang kau buat ini. Ini fakta, ya, koneksi internet lemah. Jadi supaya lebih paham orang, fakta-fakta yang berdasar kau pengamatan itu kau buat bentuk tabel. Supaya orang paham. Nomor 1 judulnya keadaan hal-hal yang menghambat pelayanan judulnya. Nomor 1 internet, 2 buat seperti itu. Ya, jadi ya itu. Nah, terhambat proses kinerja. Menghambat kinerja karyawan pada masyarakat transaksi. Para ini keperbaiki. Sehingga kepuasan pelanggan tidak tercapai. Ya, jadi kalau seperti ini ya tidak masalah sama saya ya. Tetapi secara umum berarti ini ada 2 kalau dia dibikin di metode penelitian inilah variabel 1. Ini variabel kedua dampaknya ini ya kan. Nah, ini harus kau ceritakan juga tadi ya. Di sini berarti kamu membahas 2 hal, pelayanan prima, baru kepuasan pelanggan. Ya tidak apa-apa menurut saya, tapi jangan lupa
Jangan nanti kau hanya membahas pelayanan prima, lupa kau membuat pelayanan kepuasan. Berarti kalau dua seperti ini, pelayanan prima dan kepuasan ini dampaknya apa? Satu, ya, harus kau buat di sini di bab 2 di teori harus ada kedua-duanya, yaitu pelayanan prima, kepuasan, nah harus ada. Terus ini harus ada di bab harus ada di bab 2, yaitu mengenai tinjauan pustaka. Terus kepuasan juga harus kau ceritakan di bab 2. Kepuasan, pelayanan, dua-dua harus ada di bab 2. Demikian juga di bab 3. Harus ada kau ceritakan kepuasan itu dan pelayanan itu. Karena kita sudah menyantumkannya pada masalah utama penelitian. Sering saya lihat masalahnya ada 2 variabel. Tetapi yang dibahas hanya variabel yang pertama saja. Ini seolah-olah pelengkap penderita. Tidak, harus ada teori kedua-duanya di bab 2. Di bab 3 juga harus ada kedua-duanya metode penelitian. Disitulah kau ceritakan bagaimana kau mengukur pelayanan prima, bagaimana kau mengukur kepuasan pelanggan. Di bab 4 juga harus kau bahas dua-duanya. Jadi, kalau kita ada 2 variabel, dua-dua dari mulai bab 2, 3, 4, 5 harus ada. Jangan kita mencantum-cantumkan hanya untuk mencantik-cantikkan judul, tapi maksud kita hanya membahas sebenarnya pelayanan. Ini hanya tidak maunya kita bahas, ini hanya untuk mencantik-cantikkan judul saja sebetulnya. Ya kan, banyak seperti itu masa lalu. Kalau sekarang, berarti kita harus menceritakan kedua-duanya. Nah, termasuk juga di latar belakang ini di bab 1, harus kau ceritakan. Kau buat juga tabel umpamanya berdasarkan wawancara singkat dengan para pelanggan. Nah, di situ mereka menyatakan tidak puas. Itulah fakta. Tidak bisa hanya seperti ini. Keterbatasan tersebut menyebabkan, ini hanya cakap-cakap ini. Jadi harus diganti. Kalau ceritakan fakta mengenai pelayanan, ceritakan fakta karena kau sudah memakai dua-duanya. Ya, harus ada fakta empiriknya di situ ya, Yunita. Nah, ini enggak masalah, batasan. Iya, tujuan. Iya. Manfaat ini biasanya ada 3 ya. Manfaat pertama itu kepada peneliti atau penulis, apa manfaat bagimu? Kedua, bagi perusahaan. Ketiga, bagi institusi atau polmed. Harus ada kau ceritakan di situ yang 3 ini ya. Atau bisa juga keempat kau bikin bagi peneliti selanjutnya, bahan referensi. Ya. Nah, ini pun udah. Tapi lebih bagus kau bikin di sini adalah manfaat bagi penulisan tugas akhir ini. Bikin di sini untuk pertama untuk dirimu lah. Baru perusahaan, baru politeknik atau referensi, oke, bolehlah. Sistematika juga oke. Ya, kau perbaiki dulu yang latar belakang ini, nanti kau kirimkan sama saya perbaikannya dengan bab 2-nya sekaligus. Baiklah, terima kasih ya, semoga bermanfaat.